Balik lagi bareng gua Odisem, di mana ya bukan Korgisem lagi ya. Kenapa gua udah nggak pakai style gambar-gambar lagi? Karena ternyata kalau misalkan gua mau tiap kali gua mau bikin video gua harus gambar, ternyata banyak makan waktu. Sedangkan gua banyak banget yang pengen gua omongin, jadi akhirnya balik lagi ke versi manusia lagi ya. Udah bukan versi gambar-gambar. Dan di video baru, ya sesi baru ya, bisa dibilang sesi baru kali ini gue pengen nge-review satu film yang baru aja gue tonton dan pengen gue bahas di sini, yaitu anime berjudul Cyberpunk Edge Runners. Cyberpunk Edge Runners ini itu dibuat oleh Studio Trigger kerjasama dengan CD Projekt Red, di mana sebenarnya Cyberpunk ini itu tuh diambil dari game yang dibuat oleh CD Projekt Red namanya Cyberpunk 2077, di mana ya launch-nya zaman dulu pas launch game itu sebenarnya kurang berhasil ya, dan mereka berdua ingin menghidupkan kembali seri Cyberpunk ini. Cyberpunk Edge Runners ini bercerita soal David Martinez, protagonis di cerita di film ini ya, di mana David itu masih teenagers, masih pemuda, dan dia tuh kurang cocok tinggal di lingkungannya. Jadi ceritanya si David ini orangnya kurang mampu, sedangkan karena dia pintar, dia disekolahkan di sekolah yang borjuis gitu, isinya orang-orang kaya semua. Jadi si Davidnya sering dibully karena si David itu ceritanya orang nggak punya gitu. Dan ceritanya si David cuman tinggal bersama maminya, dan ketika mereka pulang dari sekolah, mereka tuh kena terperangkap dalam ajang tembak-tembakan preman gitu, dimana ceritanya di masa depan itu banyak banget kriminalitas ya, jadi udah lazim banget preman tuh tembak-tembakan, orang mati di pinggir jalan tuh udah biasa banget. Dan akhirnya maminya meninggal, akhirnya jadi David sebatang kara gitu. Jadi, dan ternyata maminya itu harus tadinya itu harus mengantarkan satu barang itu namanya Sandevistan, di mana Sandevistan itu tuh augmentasi ya. Jadi di masa depan tuh udah lazim kalau orang tuh dimodifikasi jadi cyborg. Jadi tangannya dimodifikasi jadi ada pistolnya, terus matanya dimodifikasi jadi bisa ngelihat komputer gitu, jadi ada dalam komputer dalam matanya, itu udah biasa. Dan Sandevistan ini gunanya untuk bisa memperbuat diri jadi lebih cepat, jadi kayak flash gitu, ngelihat sekelilingnya itu jadi lamban gitu. Dan Sandevistan itu bisa dibilang perlengkapan militer, perlengkapan berantem udah tingkatnya militer. Jadi dan katanya kalau misalkan dipakai banyak-banyak bisa mempengaruhi mental dan badan. Dan David yang udah di titik terendah hidupnya, akhirnya ya udahlah, gue udah apa sih yang bisa gue hilang dari hidup gue lagi, akhirnya dia memutuskan untuk pakai Sandevistan ini di dalam dirinya. Dan lalu kita ketemu dengan heroin di cerita ini bernama Lucy, di mana David tuh suka ya sama si Lucy. Dan belakangan juga ketahuan kalau Lucy itu tergabung dalam grup mercenaries, ketuanya itu namanya Maine. Dan ya akhirnya David bergabung dengan grup mercenariesnya si Lucy, dimana kalau misalkan ya grup mercenaries ini ada beberapa orang, dan anggota yang paling terkenal itu Rebecca ya. Kalau misalkan kalian suka ngikutin anime, itu pasti kalian pernah lihat meme-nya di timeline Facebook kalian. The Cyberpunk Edge Runners ini, seperti yang gue bilang, itu di-develop oleh Studio Trigger ya, yaitu studio legendaris yang udah membuahkan banyak karya legendaris ya, salah satunya Gurren Lagann, Kill la Kill, Darling in the Franxx gitu ya. Dan dimana Studio Trigger ini studio kesukaan gue, jadi karena style mereka tuh gue suka banget gitu, style gue banget gitu, dimana mereka tuh animasinya khas, dimana mereka bikin something yang brutal. Cerita mereka tuh rata-rata brutal ya, jadi bucat sana, bucat sini, tebas sana, tebas sini, tapi dibuatnya jadinya cute gitu, jadi nggak depresi melulu gitu. Dan ceritanya colorful banget, jadi bisa dibilang warna yang mereka pilih itu nyaris warna stabilo ya, jadi warna stabilo hijau, stabilo biru, stabilo kuning gitu, dimana memberi nuansa baru ya. Jadi kalau misalkan ceritanya si anime Cyberpunk Edge Runners ini dibuat oleh studio lain, seperti misalkan Studio Mappa, di mana Studio Mappa sekarang itu salah satu studio yang top tier ya, yang salah satu yang paling bagus menurut orang-orang.
menurut sebenarnya cocok-cocok aja gitu karena Studio Mappa itu bikinnya detail banget di mana mereka bisa kalian lihat mereka tuh lagi udah ngedevelop dan akan keluar tuh anime namanya Chainsaw Man di mana ya ceritanya detail dan gambarnya bagus banget. Tapi justru menurut gua kalau misalkan Studio Mappa bikin Studio Mappa bikin si Cyberpunk Edge Runners ini, menurut gua jadinya malah terlalu depresi sih. Jadi akhirnya malah justru jadi biasa aja menurut gua. Justru karena Studio Trigger bikin si Cyberpunk ini jadi justru ngasih kesan baru, ngasih warna baru di mana studionya jadi ceritanya jadi lebih memorable gitu. Dan hasilnya untuk orang yang nonton itu suka banget ya dengan anime Cyberpunk Edge Runners ini. Kalau misalkan kalian lihat reviewnya di Rotten Tomatoes, itu dapat nilai 100%. Dan kalau misalkan kalian lihat di timeline kalian, kalau misalkan seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian ngikutin anime, pasti kalian lumayan banyak ngelihat meme-meme-nya soal anime Cyberpunk Edge Runners ini, yang dimana gue pengen bahas di sesi spoiler nanti. Dan seperti yang tadi gue bilang, di mana Cyberpunk ini tuh diangkat dari game ya, game Cyberpunk 2077. Dan game Cyberpunk 2077 awalnya tuh launch-nya tuh jelek banget gitu. Orang-orang banyak kecewa, bahkan minta refund. Dan karena anime ini, bulan ini, Cyberpunk 2077 itu jadi best seller di Steam. Dan katanya yang mainnya tuh sampai 1 juta player lebih gitu. Jadi, dan bisa dibilang sekarang game Cyberpunk-nya tuh jadi akhirnya balik lagi ya. Jadi bisa bangkit lagi dari kegagalan karena anime ini gitu. Jadi bisa dibilang animenya itu se-hype itu. Dan kalau pendapat gue suka banget anime Cyberpunk Edge Runners ini ya, karena gue suka stylenya, karena ya juga Studio Trigger itu studio kesukaan gue. Gue suka banget style mereka. Dan menurut gue si cerita anime Cyberpunk Edge Runners ini itu memorable ya. Pasti memorable sih kalau misalkan kalian tonton sampai habis. Dimana memorable itu menurut gue penting banget dalam satu cerita sebuah film ya, karena selain filmnya itu bagus, selain bagus juga harus memorable. Karena kalau misalkan filmnya bagus tapi nggak memorable, artinya filmnya nggak berkesan buat kalian. Dan kalau misalkan kalian suka main game, apalagi kalau kalian suka main game jenis-jenisnya kayak game GTA, kalian pasti pengen main gamenya. Karena jujur gue juga pengen main gamenya. Dan banyak yang ada bilang kalau misalkan ceritanya ini kecepetan ya, jadi terlalu padat, terlalu intens, dimana akhirnya yang nontonnya tuh nggak bisa ada waktu buat santai gitu. Ceritanya itu tegang terus, dan dimana gue lumayan setuju ya, ceritanya itu terlalu padat gitu. Apakah karena kontrak si Studio Trigger dan si CD Projekt Red ini hanya 10 episode ya, jadi harus dipampetin gitu. Menurut gue lebih bagus kalau misalkan ada 2 atau 3 episode filler gitu, supaya kita bisa santai dulu lah gitu. Dan anime Cyberpunk Edge Runners ini gue kasih nilai 8,5/10, dan gue kasih jempol rekomendasi. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari film untuk ditonton, apalagi kalau misalkan kalian punya subscription Netflix ya, menurut gue cocok banget buat kalian tonton. Kalian nggak harus suka nonton anime, karena menurut gue asal kalian suka stylenya, kalian pasti seneng dengan storyline-nya. Oke, itu aja. Dan gue ingin masuk ke sesi spoiler, jadi kalau misalkan kalian belum nonton animenya, silahkan kalian nonton dulu. Kalau misalkan kalian udah nonton, kalau misalkan kalian nonton sampai habis, pasti banyak unek-unek yang pengen kalian bahas, minimal kalian pengen diskusi. Jadi kalian silahkan balik lagi ke video ini dan tonton sesi spoilernya. Oke, kita masuk ke sesi spoilernya Cyberpunk Edge Runners. Dimana kalian pasti, menurut gue 90% dari kalian pasti akan berpikir, why, kenapa si Davidnya harus mati? Kenapa si Lucy-nya harus sesedih itu? Kenapa Rebecca-nya harus mati? Dimana gue sih lebih concern ke si Lucy-nya ya. Lucy-nya kasihan banget, akhirnya dia jadi sebatang kara, dia akhirnya ke bulan sendiri, Davidnya harus mati. Dan ya Rebecca, menurut gue sebenarnya biasa aja sih ke Rebecca, tapi gue lihat internet seneng banget ya dengan karakter Rebecca ini. Apakah karena loli? Tapi ya, gue pernah denger kalau misalkan katanya kematian itu adalah the perfect ending katanya. Jadi kalau misalkan kalian pernah nonton film Titanic, terus bahkan nonton Lion King,
nonton si Guardian of Galaxy. Kalau misalkan kalian lihat dari tiga film ini tuh memorable karena ada yang mati gitu. Jadi kayak misalkan Titanic ternyata mungkin sedikit spoiler ya, tapi ini film lama ya. Si Leo-nya kan mati, gue lupa nama karakternya apa ya. Pokoknya si Leo-nya mati, si Lion King, si Mufasa-nya kan mati. Terus si Guardian of Galaxy terakhirnya si Yondu-nya kan mati gitu. Jadi justru karena ada yang mati ini jadi ceritanya lebih memorable gitu. Makanya harus ada yang mati gitu. Tapi ya kasihan banget gitu si Lucy-nya gitu kan. Dan menurut gue Studio Trigger berhasil bikin ceritanya Cyberpunk Edge Runners ini jadi unik ya, karena kalau misalkan kalian baca storyline-nya itu depresi banget men, dimana banyak yang mati lah, banyak yang kehilangan, banyak yang gila gitu, jadi depresi banget. Tapi Studio Trigger berhasil masukin elemen-elemen yang ringan gitu, jadi akhirnya bikin ceritanya itu jadi lebih fun buat ditonton, gak depresi melulu gitu. Dimana gue juga pernah dengar kalau misalkan film yang bagus itu tuh banyak masukin elemen positif, dimana happy, juga negatif, dimana depresi ya, sedih, depresi atau tertekan gitu. Dan dimana film yang berhasil masih mainin emosi ini ya, happy sedih itu tuh itu contoh film yang bagus yang akhirnya membuat kalian berkesan. Ya segitu dulu aja dari gua. Like kalau misalkan kalian suka video ini, dan subscribe di video gua supaya bikin channel YouTube gua semakin gede. Gue pengen banget bisa dapat lebih dari 1000 subscriber supaya gue bisa dapat duit. Komen di bawah kalau misalkan kalian juga punya unek-unek soal anime Cyberpunk Edge Runners ini. Oke, sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.